Nama saya Kaisar Agung Christian Oktukan dengan NIM D1A020254 akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara kelas D1. Tugas kali ini akan membahas tentang kelembagaan negara, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu Volksraad, kemudian masa perjuangan kemerdekaan, dan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada masa penjajahan Belanda terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, tepatnya 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ini yaitu pada tanggal 29 Agustus 1945 yang dijadikan sebagai tanggal dan hari lahirnya DPR RI. Kedudukannya sebagai lembaga negara. Negara Indonesia memiliki lembaga sebagai cerminan dari demokrasi, yang mana meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung di dalam kekuasaan legislatif. Dalam penentuan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tetap melalui mekanisme pemilihan dengan menggunakan sistem pemilihan umum atau pemilu. Lembaga tersebut memiliki tugas serta fungsi dalam bagian sistem ketatanegaraan. Fungsi-fungsinya yaitu fungsi legislasi, itu menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Kemudian ada juga fungsi anggaran, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Kemudian ada fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Fungsi dan tugas lainnya yaitu adalah menyerap dan menampung aspirasi dari rakyat, kemudian menindaklanjutinya. Hak-hak dari DPR dan anggotanya yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, kemudian ada hak memilih dan dipilih. Itu dia adalah penjelasan dari kelembagaan negara yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian dan terima kasih.